semua di Google Meet-nya? Ada yang belum masuk? Sepertinya sudah masuk ya. Kita ke presentasi. Kita akan melihat dulu ya bahan pembelajaran yang tadi sudah Buya share ya. Untuk bahan pembelajaran di pertemuan kita yang kedua ini adalah tentang kegiatan distribusi. Ada pengertian dari distribusi, kemudian apa saja kegiatan distribusi itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi, kemudian ada pengertian dari kegiatan konsumsi dan tujuannya. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian ada teori perilaku konsumen ya. Di sini teori perilaku konsumen ada teori kardinal, ada teori ordinal. Dari materi yang sudah saya share, apa ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Zulfa. Tentang teori perilaku konsumen, yaitu tentang pendekatan kardinal, hukum Gosen 1 itu seperti apa ya, Bu? Oh iya. Teori kardinal itu kan kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang yang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Coba, Nan ada yang bisa ngasih contoh? Hukum Gosen 1 contohnya saat kita puasa, kemudian kita berbuka puasa. Makan di piring pertama kita akan merasakan begitu enak. Tingkat kita sangat tinggi. Ketika kita nambah untuk piring kedua, maka tingkat kepuasan kita akan berkurang. Begitu juga dengan piring ketiga, kepuasannya akan semakin berkurang. Betul begitu, Bu? Iya, betul sekali. Bagus ya. Itu tadi contohnya sudah disebutkan oleh dari LKPD yang sudah saya share. Ayo, sekarang silahkan presentasi. Presentasinya kita awali dengan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurainia dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Permasalahan yang biasa terjadi dalam proses distribusi barang dagangan pada setiap perusahaan diantaranya adalah yang pertama, kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Kedua, kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengontrol diskon dan promo yang berada di lapangan. Yang keempat, kesulitan pada saat terjadinya kesalahpahaman antara back office dengan salesman yang terkait dengan sales order dan on-hand stock di warehouse. Yang kelima, kesulitan dalam mengontrol aktivitas salesman dalam hal-hal seperti target penjualan, routing setiap harinya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah satu lain dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Ya, bagus sekali. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Bu. Saya ingin bertanya pada kelompok 1, mengapa jarak yang relatif jauh dapat menghambat proses distribusi? Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Sonia. Jarak bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam proses distribusi barang dagangan dikarenakan faktor jarak atau lamanya waktu tempuh bisa mengakibatkan kerusakan pada barang yang mengakibatkan kualitas barang menjadi turun pada saat barang dalam proses perjalanan ke tempat tujuan. Sekian dari kelompok saya. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah mempelajari materi, video pembelajaran, dan juga diskusi. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Wang. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini
Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi terdiri dari pendapatan, harga barang atau jasa, kebiasaan konsumen, adat istiadat, dan harga barang substitusi. Yang kedua, teori perilaku konsumen terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Yang ketiga, kegiatan konsumsi perilaku ekonomi, bagaimana pola perilaku konsumen dapat berubah dikarenakan adanya COVID-19. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi terdiri dari faktor pasar, barang, perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Yang kelima, kegiatan distribusi pada era digital sangat menguntungkan bagi pelaku ekonomi, tetapi juga dikarenakan adanya pandemi, maka kegiatan distribusi ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh distributor. Sudah Bu, berikut kesimpulan yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih ya. Sampai pada kesimpulan. Sebagai bahan evaluasi, hari ini Bulia sudah kasih tugas di Google Classroom kalian. Di situ ada soal tes, silakan dikerjakan. Nanti kalau bisa nilainya harus lebih baik daripada pretest karena hari ini kita sudah mengupas tentang materi mengenai konsumsi dan distribusi. Ya. Untuk minggu depan pembelajaran kita adalah tentang peran dari pelaku ekonomi. Dan juga kita akan mempelajari tentang circular flow diagram. Dipimpin doa, Novel. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.